Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Finanda Noval dari BIPS 2019 akan menjelaskan materi Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan menjelaskan materinya berikut ini. Perang Dunia I. Perang Dunia I merupakan perang global yang berpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang terbagi menjadi dua aliansi, yaitu Sekutu atau berdasarkan NTT 3 yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan Blok Sentral yang terpusat pada aliansi 3 yaitu Jerman, Australia, Hungaria, dan Italia. Namun, saat Australia Hungaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif. Italia tidak ikut berperang. Penyebab Perang Dunia I. Ada sebab umumnya, yaitu yang pertama adalah politik mencari kawan, yang kedua adalah kemajuan industri, lalu politik kolonialisme dan imperialisme, dan yang terakhir adalah perdamaian bersenjata. Yang pertama adalah politik mencari kawan. Nah, politik mencari kawan ini adalah salah satu strategi dari setiap negara untuk mencari dukungan agar dapat memenangkan Perang Dunia I. Nah, dua kubu ini adalah Triple Alliance atau Triple Aliansi yang tergolong dalam 3 negara, yaitu Jerman, Austria, Hungaria, Italia. Lalu kemudian pada kubu Triple Entente pada tahun 1902, yaitu adalah negara Prancis, Inggris, dan Rusia. Namun sekitar abad ke-20, ternyata Italia memilih menyeberang ke kubu Triple Entente, sehingga posisi Italia di Triple Alliance kemudian digantikan oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Dengan begitu, Perang Dunia I yakni tergolong menjadi dua, yaitu Triple Alliance yang digawangi oleh Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki Utsmani, dan juga Bulgaria, melawan Triple Entente yang dimotori Inggris, Prancis, Rusia, dan juga Italia, dan beberapa negara lainnya. Penyebab kedua adalah kemajuan industri. Kemajuan industri di Eropa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya. Masing-masing negara berusaha memajukan industri negaranya sehingga menimbulkan persaingan. Nah, persaingan antara negara-negara imperialis besar di Eropa ini dipicu karena perkembangan industri sehingga menciptakan banyak konflik politik di antara negara-negara tersebut. Lalu selanjutnya adalah politik kolonialisme dan imperialisme. Nah, politik kolonialisme dan imperialisme ini adalah sebab dari kemajuan industri, maka negara-negara Eropa berusaha untuk mencari wilayah jajahan yang luas dan digunakan untuk pengambilan bahan baku maupun tempat pemasaran hasil-hasil industri dan penanaman modal. Salah satunya adalah Indonesia sebagai jajahan dari negara kolonialisme dan imperialisme pada saat itu. Penyebab selanjutnya adalah perdamaian senjata. Nah, setiap negara yang berusaha untuk meningkatkan kewaspadaan ini juga takut terjadinya perang besar, sehingga mereka mempersiapkan itu sejak dari awal, sehingga terjadinya persaingan dalam memproduksi senjata dan kecanggihannya. Selain sebab umum yang telah saya sebutkan tadi, ada juga sebab khususnya, yaitu adalah peristiwa penembakan pewaris mahkota Austria-Hungaria, yaitu Erzherzog Franz Ferdinand dan istrinya Erzherzog Sophie pada tanggal 8 Juni 1914 di Sarajevo oleh seorang Serbia Bosnia, yaitu Gavrilo Princip. Ini mengakibatkan serangan dari pihak Austria-Hungaria bersama Triple Alliance untuk melaksanakan serangan ke barat, yaitu Prancis. Berikut merupakan kronologi perang dari tahun 1914, awal muncul Perang Dunia I sehingga menyebar ke seluruh Eropa. Yang pertama adalah pada tanggal 23 Juli 1914, Austria-Hungaria memberikan ultimatum ke Serbia. Lalu kemudian pada tanggal 29 Juli, Austria-Hungaria di Sungai Danube membombardir Belgrade atau ibu kota Serbia. Pada tanggal 1 Agustus, Jepang mengumumkan perang dengan Rusia, dan pada tanggal 3 Agustus, Prancis melancarkan serangan ke Jerman, dan yang tanggal 14 Agustus, Inggris menyerang Jerman. Dengan demikian, perang menyebar ke seluruh Eropa. Akhir perang pada tahun 1918. Pada 8 Januari,
Presiden Amerika Serikat yaitu Woodrow Wilson mengumumkan 14 pokok perdamaian yang dikenal sebagai 14 Points. Lalu pada tanggal 3 Maret, Rusia menandatangani perjanjian Brest-Litovsk. Pada tanggal 21 Maret, Jerman melakukan serangan di front barat. Pada tanggal 26 September, pasukan sekutu melancarkan serangan belasan di front barat, dan pada tanggal 11 November 1919, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata sekaligus mengakhiri Perang Dunia I yang dimenangkan oleh sekutu. Lalu kemudian adalah dampak Perang Dunia I. Setelah terjadi Perang Dunia ini, banyak sekali perubahan. Contohnya di politik, yaitu perubahan teritorial dan munculnya paham. Nah, negara baru seperti Polandia, Hongaria, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan sebagainya merupakan bentukan dari negara-negara setelah terjadinya Perang Dunia I. Lalu kemudian ada juga paham-paham baru seperti Nazi di Jerman, fasisme di Italia, nasionalisme di Turki, dan diktatorisme proletariat di Rusia. Lalu pada ekonomi, ada juga perubahan seperti bea masuk yang sangat tinggi sehingga menghentikan perdagangan internasional. Hal tersebut berakibat terjadinya overproduksi di beberapa negara seperti USA dan Kanada, yang akhirnya menjadi Malaysia atau krisis ekonomi pada tahun 1923 dan 1929. Lalu di bidang sosial, kesengsaraan dan kemiskinan karena kehancuran perang dan munculnya gerakan emansipasi wanita, di mana selama perang berlangsung wanita perannya sama dengan laki-laki yang banyak dibutuhkan di garis depan. Lalu kemudian pada sistem kepercayaan, yaitu munculnya gerakan perdamaian yang berkembang antara tahun 1920 sampai 1931 yang disebut dengan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Lalu kemudian setelah Perang Dunia I, muncullah beberapa perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian Versailles, yang kedua adalah perjanjian Saint-Germain, yang ketiga adalah perjanjian Neuilly, yang keempat adalah perjanjian Trianon, dan yang terakhir adalah perjanjian Sèvres. Yang pertama adalah perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Jerman. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 28 Juni 1919 yang berisi tentang yang pertama, pembatasan kekuatan militer Jerman, yang kedua adalah Jerman menyerahkan wilayah Alsace-Lorraine kepada Prancis, yang ketiga adalah Jerman menyerahkan wilayah Eupen dan Malmedy kepada Belgia. Yang keempat adalah Sekutu mengambil alih seluruh wilayah jajahan Jerman. Yang kelima adalah Jerman harus membayar ganti rugi perang. Dan yang terakhir adalah pelabuhan Danzig berada di wilayah pengawasan LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Perjanjian selanjutnya adalah perjanjian St-Germain. Merupakan perjanjian antara pihak sekutu dengan Austria yang terjadi pada tanggal 10 September 1919. Perjanjian ini berlangsung di Château Saint-Germain, yaitu Prancis, yang berisi tentang yang pertama, Austria kehilangan lebih dari 60% wilayah kekuasaannya, dan yang kedua adalah pembatasan kekuatan militer Austria, dan yang ketiga, pembubaran negara Jerman Austria. Yang ketiga adalah perjanjian Trianon. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Sekutu dan Hongaria yang dilakukan pada kota Versailles, Prancis pada tanggal 1920, yaitu tepatnya 4 Juni. Berisi tentang yang pertama, Hongaria kehilangan 2/3 wilayah kekuasaannya, dan yang kedua adalah kalangan keluarga Habsburg tidak diperbolehkan menjadi raja Hongaria. Selanjutnya adalah perjanjian Neuilly. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Bulgaria. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 27 November 1919 yang berisi tentang Bulgaria harus membayar biaya kerugian perang kepada pihak sekutu. Lalu pembatasan kekuatan militer Bulgaria. Yang ketiga adalah mengakui eksistensi kerajaan Kroasia, Serbia, dan Slovenia. Dan yang terakhir adalah menyerahkan kawasan Patay Angia kepada Yunani. Perjanjian selanjutnya adalah perjanjian Sèvres. Perjanjian Sèvres merupakan perjanjian pasca Perang Dunia I antara Sekutu dengan Turki Utsmani. Perjanjian ini berlangsung di kota Sèvres, Prancis pada tanggal 10 Agustus 1920 yang berisi tentang Turki melepaskan daerah kekuasaannya seperti Arab, Libya, Mesir, Irak, Syria, dan Lebanon. Dan yang kedua adalah penghapusan hak ekstrateritorial.
Yang ketiga adalah sekutu berkuasa atas pengendalian kekuatan militer Turki Utsmani. Dan yang terakhir adalah pemberian otonomi yang luas terhadap etnis Kurdi. Itu tadi merupakan penjelasan dari saya, yaitu terkait Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.